Selamat pagi atau selamat siang kepada Bapak Ibu asesor yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yuni Ningsih dari Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Bandung. Saya telah menjadi dosen tetap di Prodi Teknik Sipil ITENAS sejak bulan Agustus tahun 2019 yang lalu. Nah, sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu untuk melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam mission statement yang saya ajukan pada sertifikasi dosen kali ini, pembobotan paling besar saya berikan kepada dharma pengajaran. Karena saya ingin menjadi seorang dosen yang mampu meneruskan ilmu yang saya miliki pada generasi-generasi penerus, yaitu mahasiswa, dengan interaksi dua arah, sehingga senantiasa mengembangkan keilmuan teknik sipil yang selaras dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, saya juga sangat menikmati proses berdiskusi bersama dengan mahasiswa terkait materi yang saya sampaikan di kelas. Nah, saya selalu membuka celah gitu untuk mahasiswa itu memberikan interaksi, berdiskusi, mungkin berdasarkan fakta yang mahasiswa itu pernah pelajari di mata kuliah lain, atau mungkin mereka pernah melihat langsung di lapangan. Nah, saya selalu membuka celah untuk mahasiswa bertanya, berdiskusi terkait dengan materi yang saya sampaikan, supaya proses pembelajaran senantiasa berkembang. Di TENAS saya tergabung dalam kelompok bidang ilmu struktur, yang artinya saya secara lebih khusus mengajar mata kuliah yang terkait dengan struktur atas. Nah, struktur atas yang saya pelajari, atau secara lebih khusus lagi, saya memegang materi terkait dengan jembatan dan teknologi material konstruksi. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah material konstruksi. Saya akan menjelaskan di video ini menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebenarnya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berubah nama dari kurikulum sebelumnya. Jadi di kurikulum sebelumnya, mata kuliah ini bernama Teknologi Bahan. Nah, perubahan yang cukup signifikan atau yang sangat terlihat adalah pembebanan praktikum dalam mata kuliah ini. Kalau di kurikulum sebelumnya, di mata kuliah teknologi bahan, mata kuliah ini embed atau didampingi dengan praktikum, sehingga 3 SKS yang dibebankan di mata kuliah ini sudah termasuk dengan pembobotan nilai dari praktikum di laboratorium. Sementara setelah saat ini kita mengalami perubahan kurikulum, praktikum di laboratorium diberikan pembobotan nilai khusus sebanyak 1 buah SKS dengan judul mata kuliah pengujian material konstruksi. Sehingga pembelajaran di kelas bisa lebih fokus dengan mengembangkan bahan ajar, di mana yang tadinya kita hanya membahas terkait dengan teknologi campuran beton saja, kita bisa meluaskan cakupan pembelajarannya ke material-material konstruksi yang lain, seperti contohnya baja, kayu, campuran beraspal, batu bata, dan lain-lain. Untuk menjelaskan dengan pendekatan DIA, saya akan mulai dengan prinsip delivery, yaitu di sini saya akan menjelaskan terkait RPS mata kuliah material konstruksi. Dari 11 capaian pembelajaran lulusan padu yang dimiliki oleh program studi teknik sipil ITENAS, mata kuliah material konstruksi dititipkan 3 buah CPL, yaitu CPL 4, mampu merancang dan melaksanakan pengujian di laboratorium maupun lapangan, serta menganalisis dan menginterpretasikan data. Yang kedua, CPL 5, mampu mengidentifikasi, memformulasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah rekayasa dalam infrastruktur konektivitas. CPL 8, yaitu mampu merancang infrastruktur konektivitas sesuai dengan batasan-batasan yang ada, termasuk kearifan lokal. Dari ketiga capaian pembelajaran lulusan tersebut dikembangkan menjadi 3 buah capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini kebetulan ada 3 juga. Saya izin membacakan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, yaitu mampu mengidentifikasi material konstruksi berdasarkan sumber dan fungsi, mengidentifikasi produk campuran untuk infrastruktur konektivitas bidang teknik sipil dengan memperhatikan sumber daya lokal dan mampu mempresentasikannya secara tertulis.
Untuk CPMK yang kedua, yaitu mampu menentukan jenis pengujian bahan konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang digunakan. Untuk CPMK yang ketiga, yaitu mampu merancang campuran beton dan campuran perkerasan aspal untuk ditindaklanjuti di laboratorium dan mempresentasikannya dalam bentuk lisan dan tulisan. Nah, dari CPMK yang tiga itu, kemudian untuk lebih spesifik per materinya, dibuatkanlah sub CPMK-nya. Nah, sub CPMK atau materi yang diajarkan di kelas material konstruksi adalah sebagai berikut. Untuk sub CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, perkembangan, sifat-sifat bahan konstruksi, dan standar mutu bahan konstruksi yang digunakan di Indonesia. Sub CPMK 1 ini ditargetkan untuk diajarkan selama 1 minggu. Untuk sub CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kelebihan, kekurangan, dan mengevaluasi kayu sebagai material konstruksi. Serta mahasiswa mampu mengetahui cara pengujian kayu sesuai dengan standar mutu bahan konstruksi. Untuk sub CPMK ini diberikan waktu 1 minggu. Sub CPMK 3 adalah mahasiswa mampu menjelaskan kelebihan, kekurangan, dan mengevaluasi baja sebagai material konstruksi, serta cara pengujian baja sesuai dengan standar mutu bahan konstruksi. Untuk sub CPMK ini diberikan waktu pengajaran selama 1 minggu. Yang keempat, atau sub CPMK 4 adalah mahasiswa mampu menjelaskan kelebihan, kekurangan, evaluasi, dan perkembangan teknologi beton, serta merencanakan campuran adukan beton sesuai standar nasional Indonesia. Karena materi yang dibebankan cukup banyak pada sub CPMK 4 ini, maka waktu yang diberikan adalah 6 minggu atau 6 pertemuan. Terakhir, untuk sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi bahan aspal dan penggunaannya dalam konstruksi perkerasan lentur. Karena di sub CPMK 5 ini ada kemungkinan juga akan dijelaskan sampai mendapatkan campuran desain aspal, maka waktu yang dibutuhkan juga cukup banyak, jadi diberikan waktu 5 minggu atau 5 pertemuan. Oke, dengan melihat jumlah materi yang dibebankan ke masing-masing sub CPMK, maka kita akan membuat penilaian akhir sesuai dengan pembobotan tersebut. Bobot dari masing-masing sub CPMK menjadi untuk sub CPMK 1 sampai dengan sub CPMK 3 diberikan bobot 10% dari nilai total. Sementara untuk sub CPMK 4 dan sub CPMK 5 diberikan bobot 35% dari nilai total. Metode penilaian yang digunakan adalah asesmen yang diberikan dalam bentuk ujian tertulis. Ujian tertulis ini bisa berupa kuis atau ujian tertulis yang terstruktur atau bersama-sama di tengah semester dan di akhir semester. Nah, ujian tertulis atau kuis ini akan diberikan untuk masing-masing sub CPMK-nya sesuai dengan berakhirnya apabila sub CPMK tersebut sudah selesai disampaikan kepada mahasiswa. Nah, selain ujian tertulis juga dapat diberikan tugas di kelas dengan pembobotan sesuai yang sudah dibagi di RPS. Untuk proses interaksi atau pembelajaran, beberapa tahun yang lalu karena kendala pandemi COVID-19, pembelajaran untuk materi mata kuliah pada saat itu masih teknologi bahan ya judulnya, sempat berubah menjadi pembelajaran online. Nah, untuk pembelajaran online ini dilakukan menggunakan Zoom Meeting atau Google Meeting dan materinya disampaikan melalui LMS Moodle. LMS Moodle itu ada di e-learning ITENAS dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa peserta mata kuliah. Untuk saat ini, seluruh pembelajaran sudah dilakukan secara offline ya di kelas, jadi sudah tidak ada lagi pembelajaran online. Nah, namun sejak pembelajaran ini offline, kita juga ada perubahan kurikulum kan, jadi yang tadinya kita didampingin oleh praktikum dalam pembelajarannya, nah sekarang itu praktikum pembobotan nilainya tidak masuk lagi ke asesmen kita atau ke pembobotan nilai kita. Tapi praktikum tetap dilaksanakan paralel di semester yang sama,
dibawahi oleh judul mata kuliah yang berbeda, yaitu pengujian material konstruksi. Nah, mungkin untuk sebagai informasi, pengujian material konstruksi ini bobotnya 1 SKS dan ini full berisi kegiatan-kegiatan di laboratorium mahasiswa menguji material konstruksi. Dilaksanakan di semester yang sama, sehingga harapannya bisa saling mendukung antara mata kuliah yang pengujian material konstruksi dan mata kuliah material konstruksi yang di kelas, seperti itu. Nah, untuk menunjukkan proses interaksi saya dengan mahasiswa di kelas material konstruksi, mungkin berikut beberapa cuplikan video proses pembelajaran di kelas yang dapat saya tampilkan. Contohnya apa? Batu kali kerikil-kerikil gitu ya, atau dari alam dia apa istilahnya ya, kayak ditambang gitu ya, dia dipecah-pecahin dari gunung itu, dari bongkahan batu besar, lalu dia dipecahkan gitu pakai crusher di pabriknya. Nah, kalau itu namanya batu pecah. Biasanya yang disenangin itu batu pecah. Kenapa? Karena kalau batu pecah itu dia interlocking antara agregat lebih tinggi. Kalau batu kali, bayangin kelereng deh, batu kali itu kan licin kayak kelereng kan, jadi dia kalau saling kena dia nggak ada ikatan interaksi keduanya. Jadi jarang kita lihat kalau di kota bangunan pakai kolong kayu. Tapi kalian masih sering temuin di mana? Kalau di kota masih ketemu. Kalau rumah saya kan udah lama nih, dia masih pakai rata atapnya pakai kayu. Nah, kalau itu apa? Itu loh kalau orang proyek naik-naik tuh ya kan ada isunya kan. Ya betul, saya kan kalau bukannya ya. Nah, dia pakai kayu gitu. Jadi masih sering digunakan, tapi banyak kelebihan dan kekurangannya. Kadang jembatan pejalan kaki di daerah-daerah yang mungkin agak mahal ya, dan tapi di sana banyak hutan misalnya. Oh, dia pakai kayu kan? Masih bisa, masih banyak kegunaannya. Semen dipakai di campuran, betul. Semen itu bereaksi sama air. Jadi yang tadinya semennya berupa serbuk-serbuk, kena air dia akan menjadi gel, ya dia jadi campuran gitu. Terus nanti kalau udah mengering dia jadi keras. Itu kan ya kalau semen kan. Nah, dia bisa jadi elemen struktural, digabung sama agregat dia jadi struktural. Jadi kolom, jadi balok gitu dan sebagainya. Dicampur kalau misalnya dia cuma sama pasir doang, nah dia jadi mortar istilahnya. Mortar itu adalah fraksi semen dan pasir yang dipakai buat nempelin batu bata misalnya ya, pernah lihat ya. Terus ada berikutnya lagi pasta. Kalau pasta itu cuma semen sama air, yang tadi adonan yang saya bilang itu biasanya dipakai buat acian dinding tuh ya. Nanti kita belajar juga fraksi-fraksi semen itu seperti apa. Banyak sekali materi yang kita pelajari di mata kuliah ini. Nah, ini ada kalau itu namanya bata merah. Kalian tahu ada juga batu bata yang lain? Atau bata lainnya sama nggak? Oh, beda. Oke, warnanya apa kalau bata kok? Itu abu-abu. Itu nggak ada yang bilang biru ya. Warna pasir. Apa dulu? Tentu pasir ketek. Kalau bata ini warna apa? Apple ya. Dulu kita ada namanya praktek batu. Jadi kalau sekarang udah dihapus, labnya udah dialihkan menjadi lab prodi lain gitu ya. Dulu kita kenapa? Kenapa kamu nggak ikhlas lab kita buat prodi lain? Dulu ada yang bisa juga saya bisa. Ya. Gimana nih Pak? Bedanya nggak banyak loh. Kalau kalian pernah lihat bata merah, pernah nggak ya? Pasti ya, kan di sini ya. Ukurannya kecil. Kalau Hebel ukurannya besar. Dengan harga yang lebih mahal Hebel, memang harganya per meter sih, tetap ya. Kita lihat tuh waktu pelaksanaannya. Tukang itu kalau ngerakit bata merah yang kecil, dibanding dia ngerakitnya Hebel, jadi dia lebih cepat beres Hebel. Jadi kalau dibayar harian lah istilahnya gitu ya, dibayar harian bisa lebih pendek waktu pengerjaannya kalau kita pakai Hebel. Jadi tadi kalau dilihat tergantung budget, tadi ada temen yang jawab tergantung budget ya. Kalau dari estetika lah sekarang, kita harus tetap memikirkan gaya juga. Tergantung style sebenarnya. Ada yang lebih suka bata merah karena memang warnanya disuruh dikejar gitu ya, dia pengen
bahan bangunan kayu. Kadang-kadang ada yang bertanya itu kayak, kayu ini kan udah jarang Bu gitu ya, jarang kita temuin gitu, apalagi kalau misalnya kita kayak di kita ngeliat bangunan-bangunan tinggi gitu ya nggak pernah gitu ya pakai kayu gitu kan. Paling kayu itu masih kita temuin di bangunan-bangunan tradisional gitu kan ya. Nah, kalau menurut kalian nih, saya mau nanya, menurut kalian kira-kira apa sih kelebihannya kayu dibandingin material lain? Contohnya baja, beton dan lain-lain. Estetika, terus praktis, biaya, apa lagi? Udah? Kualitasnya, oke. Sekarang saya ganti pertanyaannya. Kira-kira apa kekurangannya kayu ini dibandingkan dengan material konstruksi yang lain? Mahal, oke. Ketahanannya kenapa? Rendah, oke. Apa? Sosial lebih pendek. Susah dicari, oke. Apa? Ada pendapat? Kayu itu parameter bisa dipakai atau enggaknya sebagai material konstruksi itu ada 3: kelas kuatnya, kelas awetnya, sama mutu kayunya. Kelas kuat kayu dibagi menjadi 5. Kelas 1 itu adalah yang paling kuat, kayak kayu kulit itu masuknya kelas 1. Kayu jati tergantung umur. Kalau misalnya dia kayu jatinya udah kering dan dia emang udah bukan jati muda gitu ya, nah dia bisa masuk kelas 1 atau 2. Tapi kalau misalnya dia masih lunak, itu dia bisa masuk di kelas yang lebih rendah gitu. Ini adalah kelas awet. Kalau kelas awet pengujiannya itu dengan kondisi konstruksi gimana? Dia ditaruh di luar misalnya, kepapar hujan, kepapar matahari, dia kuat berapa tahun gitu kan misalnya. Terus dia dipaparkan ke serangga, hama dan lain, dia kuatnya seperti apa? Dibagi juga menjadi 5. Kelas awet itu kelas 1 paling bagus. Baik, Bapak Ibu, demikian yang dapat saya tampilkan dalam video pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat seleksi sertifikasi dosen tahun 2023 gelombang 2. Saya Yunita Widyaningsih, izin mengundurkan diri dan pamit dari video ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi atau selamat siang.